Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat yang paling tinggi yang diberikan Allah, yaitu nikmat sehat. Dan kepada teman-teman atau sahabat yang sekarang sedang sakit, apapun itu sakitnya, semoga sakit daripada semua sahabat cepat sembuh, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat yang paling tinggi yang diberikan Allah, yaitu nikmat sehat. Dan kepada teman-teman atau sahabat yang sekarang sedang sakit, apapun itu sakitnya, semoga sakit daripada semua sahabat cepat sembuh, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali sehat. Sahabat Kitruno Pamungkas, kali ini saya akan coba menerawang, yaitu berdasarkan tanggal lahir. Nah, ini boleh bulannya apa saja, bisa Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Di sini saya ambil tanggalnya, jadi berdasarkan tanggal lahir. Dan kita buat video ini bukan kita mau mencari kesalahan-kesalahan orang, namun justru sebaliknya, kita akan mengetahui watak daripada sahabat kita, teman kita yang tanggal lahirnya akan saya terawang, yaitu watak dan kepribadiannya nanti seperti apa. Sehingga yang terjadi, kalau kita bisa mengetahui watak dan kepribadian teman kita, sahabat kita, atau pasangan kita, kita bisa, kalau orang Jawa bilang nyerateni, bisa melengkapi dan bisa saling menjaga. Kali ini saya akan menerawang yang lahir pada tanggal 21. Nah, yang lahir pada tanggal 21 ini pikirannya luas. Dia sedikit sombong, yaitu suka berlagak pandai, walaupun sebetulnya dia tidak pandai, namun dia suka berlagak. Tapi dia sopan dan kelakuannya baik. Ini yang lahir pada tanggal 21. Nah, jadi kepada teman-teman yang punya teman, punya sahabat, atau punya pasangan yang lahir tanggal 21, seperti inilah perwataannya. Nah, jadi kita harus bisa melengkapi, kita harus bisa, istilahnya bagaimana saling menjaga, saling mengingatkan supaya hubungan pertemanan, persahabatan atau keluarga itu bisa harmoni, karena perwataannya memang seperti ini. Dan sekarang profesi apa yang cocok? Profesi apa yang cocok untuk yang lahir pada tanggal 21? Nah, ini yang cocok adalah karena pikirannya luas, maka dia cocok sekali sebagai seorang penulis, sebagai seorang pembicara, dan dia juga orangnya baik dan sopan. Dia cocok sekali sebagai guide turis atau seorang
customer service seperti itu, atau juga bisa lebih baik lagi dia sebagai seorang pengacara juga bisa nih teman-teman, atau seorang menteri atau seorang anggota dewan gitu. Nah, selanjutnya saya akan melihat, saya akan menerawang, yaitu watak dan kepribadiannya yang lahir pada tanggal 22. Yang lahir pada tanggal 22 ini bulannya juga bebas, bisa Januari, Februari sampai Desember. Jadi tanggalnya bebas di sini teman-teman. Jadi yang lahir pada tanggal 22 ini dia suka berpikir. Dia orangnya pendiam dan baik. Kalau bicara sekali-sekali, bicaranya ini selalu tepat dan pengetahuannya benar. Nah, yang dimaksud pengetahuan benar adalah dia ini memiliki pengetahuan berdasarkan kebenaran-kebenaran. Dia nggak suka dengan hal-hal yang sifatnya negatif, dia sukanya yang positif. Nah, dia karena dia suka berpikir, maka wataknya seperti ini. Nah, maka dia profesinya yang cocok, dia ini sangat cocok sebagai seorang penulis, seorang sastrawan, atau seorang sutradara di dalam film, atau seorang pengarang. Dia yang cocok seperti itu. Nah, dia orangnya pendiam, jadi penuh dengan imajinasinya akan baik ini, dan bicaranya tepat. Ini cocok sekali juga sebagai seorang psikolog atau konsultan, bisa konsultan spiritual, bisa apa saja. Nah, ini yang lahir pada tanggal 22. Dan selanjutnya saya akan menerawang watak yang lahir pada tanggal 23, watak dan kepribadian yang lahir pada tanggal 23. Yang lahir pada tanggal 23 ini pandai bicara. Dia bicaranya tepat. Dia banyak akal. Dia orangnya pemarah, tapi kalau marah sebentar dia sudah reda. Dia marahnya meledak-ledak, sebentar dia reda. Maka dia sangat cocok sebagai seorang konsultan, seorang psikolog, seorang paranormal, seorang ustadz nih cocok sekali yang lahir pada tanggal 23, karena bicaranya dia tepat-tepat. Terus dia juga IQ-nya bagus, dia banyak akal, walaupun dia kadang suka marah. Ini cocok sekali dengan profesi itu. Jadi pengacara juga cocok, jadi seorang politisi juga bisa yang lahir pada tanggal 23 ini, karena dia sekali lagi perwataannya sangat mendukung. Nah, ini yang saya lihat watak profesi yang lahir pada tanggal 23. Dan sekarang saya akan melihat yang lahir pada tanggal 24, yaitu watak, tabiat, dan profesinya. Ini sekali lagi tanggalnya ini 24, tapi bulannya boleh apa saja, bisa Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, yang lahir tanggal 24 nih, dia suci lahir dan batin. Dia banyak bicara, bicaranya baik-baik, dan dia luas pengetahuannya. Jadi dia sangat senang sekali dengan kebaikan-kebaikan, hatinya selalu bersih. Jadi yang diucapkan itu antara yang disampaikan dan hatinya itu sama. Jadi antara ucapan dan hatinya itu sama. Dia suci lahir dan batin. Jadi banyak bicaranya, namun dia suka membicarakan hal-hal yang baik-baik, dan dia juga luas pengetahuannya. Nah, inilah watak dan kepribadian yang lahir pada tanggal 24. Jadi profesi yang cocok apa? Nah, profesi yang cocok ini ya sebagai bisa jadi ustadz,
bisa jadi seorang penceramah, bisa jadi konsultan spiritual, bisa jadi psikolog, yang pasti orangnya sangat jujur. Ini kalau kerja di perkantoran ya cocoknya jadi accounting di bidang keuangan. Ini sangat jujur yang tanggal 24 ini teman-teman. Jadi itulah perwataan serta profesi yang cocok yang lahir pada tanggal 24. Nah, selanjutnya saya akan melihat watak dan kepribadian serta profesi yang lahir pada tanggal 25. Jadi sekali lagi bulannya bebas, bisa Januari, Februari sampai di bulan Desember. Jadi yang tanggal 25 ini bicaranya banyak, tapi dia selalu berbicara yang baik-baik, dia tidak mau bicara yang tidak baik. Boleh dibilang bicaranya suci. Nah, tapi pengetahuannya dia tidak terlalu luas, dia sedang, karena orangnya dia suka yang simple saja nih, yang tanggal 25 ini. Dan segala sesuatu tuh dia terang, dia transparan. Jadi orangnya kalau boleh dibilang open, terbuka. Nah, ya apa adanya seperti itu. Yang lahir pada tanggal 25, dari sifatnya seperti ini, maka profesinya yang cocok itu sebagai seorang penceramah, seorang psikolog. Jadi ini hampir-hampir sama ya, ini dari tanggal 21 tadi profesi-profesinya, karena perwataannya ini mendekati. Jadi ini orang yang selalu berbicara baik-baik. Jadi sangat cocok sekali sebagai seorang psikolog, konsultan, juru bicara, pemandu wisata. Ini sangat luar biasa teman-teman yang lahir tanggal 25. Nah, inilah yang saya lihat perwataan dan profesi yang lahir pada tanggal 25. Nah, sekarang yang lahir pada tanggal 26. Nah, yang lahir pada tanggal 26 ini watak dan kepribadiannya seperti apa? Nah, jadi dia perwataannya, kepribadiannya adalah kurang baik, teman-teman. Jadi dia suka bersikap yang tidak baik atau jelek. Dia pelupa, dia selalu pikirannya ceroboh dan malas, hatinya ini buruk. Nah, ini yang saya lihat pada orang yang lahir pada tanggal 26. Jadi kalau kita punya teman yang lahir pada tanggal 26, ya kita harus rajin-rajin atau terus mengingatkan, karena teman kita ini berperilaku seperti ini, punya watak dan kepribadian seperti ini. Ya, kalau dia malas kita ingatkan, kalau hatinya berpikir tidak baik kita ingatkan. Kita harus rajin-rajin mengingatkan nih sahabat. Kalau kita punya teman yang lahir pada tanggal 26. Dan apa profesi yang cocok? Profesi yang cocok ini biasa, ini yang cocoknya sebagai security, sebagai sopir, atau sebagai berkebun atau berternak. Ini boleh ini teman-teman, disesuaikan dengan watak dan kepribadiannya. Jadi demikian yang saya sampaikan yang lahir dari tanggal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Semoga ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya sampaikan, kita buat video ini bukan untuk mencari kejelekan seseorang, namun kita justru sebaliknya untuk mengantisipasi, untuk saling menjaga, dan kita akan tahu bahwa teman kita itu perwataannya seperti ini. Jadi akhirnya apa? Kita bisa melengkapi supaya
hubungan kita antar teman, antar sahabat, antar keluarga ini bisa harmoni. Nah, demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu milik manusia, termasuk saya di Tulunga Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum jumati, salam persahabatan sedunia dari saya di Tulunga Pamungkas di Pulau Batam.